Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Kita lanjutkan pelajaran kita di kitab At-Taqriratus Saridah fil Masailil Mufidah karangan Syekh Hasan bin Muhammad bin Salim Al-Kaf. Kita sekarang sudah masuk di pembahasan al-istihadah. Darah istihadah. Selain darah haid, ada yang disebut dengan darah istihadah. Sebelumnya kita sudah membahas tentang darah haid dan darah nifas. Syarat-syarat ketentuan haid dan ketentuan nifas. Pada sebelumnya kita menyampaikan ada 5 syarat perempuan itu dikatakan darahnya haid. Apabila tidak memenuhi 5 syarat di video sebelumnya, maka itu disebut dengan darah fasad atau darah istihadah. Tapi darah istihadah ini sebetulnya dibagi menjadi 2, walaupun di dalam kitab tidak ada pembagiannya mengatakan jadi 2. Tapi untuk memudahkan pemahaman kita, jika 5 syarat haid tidak terpenuhi, maka itu juga bukan darah haid. Itu yang disebut dengan darah istihadah yang bagian pertama. Yang cara mengetahuinya itu dengan 5 syarat yang sudah disebutkan. Nah itu. Nah sekarang ada istihadah yang bagian kedua. Istihadah ini artinya darah yang melewati darah kebiasaan maksimalnya. Maksimal haid dan maksimal nifas. Jadi istihadah ini bisa di haid, bisa di nifas. Ketika darah keluar melewati batas maksimal, 1. Syarat darah istihadah. Yang kita akan bahas sekarang adalah darah lewat dari batas maksimal haid atau batas maksimal nifas. Yang kedua, syarat istihadah yaitu menyambung antara hari ke-15 dan hari ke-16. Atau nyambung antara hari ke-60 dan 61. Contoh misalnya perempuan keluar darah di hari pertama di jam 6 pagi. Maka genap 15 hari tentunya di jam 6 pagi juga. Makanya perempuan perlu catat kapan pertama keluar darah haid. Nah, ketika di hari 16, di hari ke-15, ketika di jam 6 pagi, di hari ke-15, darahnya dilihat. Kalau darahnya itu nyambung, misalnya dilihat jam 6.50, jam 5.50 masih keluar darah. Jam 6 keluar darah, jam 6 lewat 1 keluar darah, jam 6 lewat 2, 3 sampai jam 6 lewat 15 keluar darahnya. Berhenti kemudian, berlanjut di jam 7. Berarti itu kan nyambung dia. Nah, nyambung antara hari ke-60 dan 61. 61-nya sudah lewat di jam 6 itu. Nah, maka kalau seperti itu, barulah dia terkena istihadah. Yang bagian yang akan kita bahas ini, yang cara mengetahuinya yaitu dengan kebiasaan dan sifat darah. Kalau dia terkena istihadah yang lewat dari batas maksimal dan menyambung, ini syaratnya, dan menyambung antara hari ke-15 dan ke-16 atau 60 ke 61, maka sudah bercampur darah haid dan darah istihadah. Kalau itu haid. Pertanyaannya bagaimana cara menghitung, mengetahui mana haid, mana istihadahnya? Bukan dipotong 15 hari haid, sisanya istihadah. Kalau seperti ini bisa dipastikan itu keliru. Ini sengaja dipertegas di sini karena kebanyakan orang memahami ketika darah lewat dari 15 hari, dipotong 15 hari haid, sisanya istihadah. Salah. Jadi kalau darah lewat dari 15 hari dan menyambung, maka barulah kita akan membahas nanti di bab ini. Gimana cara mengetahuinya? Cara mengetahuinya dengan kebiasaan dan sifat darah itu. Bukan dipotong 15 kemudian sisanya istihadah. Itu. Beda nanti kalau sempat darah itu berhenti.
tidak menyambung artinya. Contoh, di jam 6 pagi awal pertama keluar darah. Maka genap di jam 6 pagi juga di hari ke-15. Ternyata dilihat di jam 5.30 darahnya berhenti. Baru berlanjut darahnya di jam 7 pagi misalnya. Nah, berarti kan ada jeda waktu berhenti. Yang seperti itu tidak terkena istihadah yang bagian yang akan kita bahas ini. Tidak terkena istihadah yang cara mengetahuinya dengan kebiasaan atau dengan sifat darah. Bagaimana cara mengetahuinya kalau seperti itu istihadahnya? Maka caranya dikembalikan ke rumus yang 5 itu. Sudah disebutkan. Kalau paham yang 5 itu insya Allah paham. Mudah-mudahan diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Itu ya. Begitu juga dengan nifas. Istihadahnya kalau nyambung, kalau enggak nyambung, sempat berhenti, berarti bukan istihadah yang kita akan bahas cara mengetahuinya dengan sifat atau dengan kebiasaan itu. Nah, itu maksudnya. Sebelum kita baca teksnya, nanti kita baca teksnya, kita untuk mendekatkan pemahaman dulu. Yang namanya istihadah, pertama istihadah di haid. Syarat istihadah, apabila pertama tadi darah lewat dari 15 hari dan menyambung. Nah, gimana cara menghitungnya? Mengetahui maksudnya. Cara mengetahui mana haid, mana istihadah. Kalau lewat darah 15 hari, misalnya keluar darah 20 hari. Maka cara pertama, ada dua cara. Cara pertama dengan melihat kebiasaan haid di bulan sebelumnya. Yang kedua dengan mengetahui sifat darah, warna darah, apakah warna darah yang kuat atau yang lemah, yang qawi atau yang dhaif. Darah yang kuat, yang lebih pekat. Nah, itu. Cara pertama, kita lanjutkan. Cara pertama yaitu dengan cara melihat kebiasaan bulan sebelumnya. Misalnya, bulan sebelumnya dia punya kebiasaan keluar darah 7 hari. Kemudian, haid yang kedua, keluar darahnya 20 hari. Nah, sekarang pertanyaannya gimana cara mengetahui membedakan haid dan istihadah? Maka haidnya di bulan kedua ini 7 hari saja. Sisanya berarti yang 13 hari itu istihadah. Begitu. Begitu cara mengetahuinya. Dilihat di kebiasaan bulan sebelumnya dia. Nah, itu gampangnya cara mengetahuinya. Itu berlaku apabila bagi perempuan, itu berlaku bagi perempuan yang memiliki kebiasaan haid dan ingat kebiasaannya. Ada perempuan yang tidak memiliki kebiasaan haid. Misalnya baru pertama kali haid ini. Artinya nggak punya kebiasaan. Maka yang seperti itu diikutkan dengan kebiasaan perempuan pada umumnya. Misalnya keluar darah pertama kali 20 hari. Bandel. Berapa hari haidnya? 7 hari. Mengikuti kebiasaan perempuan pada umumnya. Sisanya istihadah. Begitu. Nah, itu untuk mendekatkan pemahaman kita. Nanti ada istilah namanya mubtada'ah, mubtadi'ah, mumayyizah. Nah, itu. Mu'tadah, mumayyizah. Nah, itu. Artinya nanti ada di sini. Tapi nanti. Kita baca sekarang teksnya. Oh iya, belum. Ada juga istihadah di dalam nifas. Nifas itu sudah kita bahas kemarin ketentuannya. Kalau misalnya dia nifas, maksimal nifas kan 60 hari. Ternyata darahnya keluar lewat dari 60 hari. Berarti sudah bercampur 3 darah. Darah nifas, darah haid, dan darah istihadah. 3 darah sudah bercampur. Pertanyaannya bagaimana cara membedakannya darahnya itu nifas, haid, dan istihadah. Misalnya dia perempuan, keluar darah 70 hari keluar darah. Nah, maka dilihat. Kalau perempuan ini, bagi perempuan yang sudah pernah memiliki kebiasaan melahirkan, kebiasaan nifas, artinya pernah melahirkan sebelumnya. Melahirkan yang kedua ternyata nifasnya sampai 70 hari. Maka pertama, diikuti kebiasaan nifas
sebelumnya. Misalnya nifas melahirkan pertama, melahirkan sebelumnya 10 hari misalnya. Maka sudah ambil 10 hari. Kemudian ambil 15 hari untuk menjeda, dikasih jeda 15 hari suci. Karena nifas itu kan 15 hari baru dia, kalau sudah suci 15 hari berarti sudah selesai nifasnya. Nggak ada nifas lagi, cukup sekali. Berarti sudah 10 tambah 15, 25 hari sudah diambil dari 70 hari itu. Begitu. Kemudian selanjutnya, ambil haidnya. Haidnya berapa diambil? Kalau dia memiliki kebiasaan haid, ambil kebiasaan haid sebelumnya. Misalnya kebiasaan haid sebelumnya 10 hari. Berarti sudah 35 hari sudah diambil. Kalau 10 hari dia haid, berarti sucinya 20 hari. Karena dalam sebulan, perempuan itu pasti umumnya kebiasaannya mengeluarkan darah. Kebiasaannya kalau 7 hari berarti sucinya 23. Kalau 6 hari berarti sucinya 24. Kalau 10 hari berarti 20 hari sucinya. Nah itu berarti 35 tambah 10 tambah 20 hari menjadi 55 sudah. Nah, kemudian setelah 55, ambillah suci 15 hari. Tinggal haid, suci, haid, suci, haid, suci. Begitu cara mengetahuinya, cara menghitungnya itu. Paham ya? Nanti diulang-ulang kalau nggak paham. Itu bagi perempuan yang memiliki kebiasaan nifas dan kebiasaan haid. Ada perempuan pertama kali nifas, pertama kali haid. Bagaimana cara menghitungnya? Pertama, dia mengikuti kebiasaan nifas orang pada umumnya. Berapa? 40 hari. Kemudian dikasih lagi suci 15 hari. Sudah berapa jadinya? 55. Dikasih haid, karena dia tidak punya kebiasaan haid juga, dikasih haid perempuan pada umumnya. 7 hari atau 6 hari. Nah itu. Dan dikasih suci, dikasih haid, dikasih suci. Begitu saja seterusnya. Nanti maksudnya yang dikasih suci itu berarti apa? Qadha puasanya, qadha apa? Iya, qadha puasanya. Nah itu. Qadha salatnya kalau dia tidak salat di situ. Nah itu. Yang disucinya itu maksudnya. Nah, begitu ya, mudah bisa dipahami. Ada juga yang ketiga, model perempuan yang tidak pernah nifas sebelumnya, tapi punya kebiasaan haid. Maka nifasnya diikuti dengan kebiasaan nifas orang pada umumnya. Nah itu. Ini darahnya lewat ini ceritanya dari 60 hari. Kemudian haidnya diambil dengan kebiasaannya dia. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah itu. Nanti bisa dilihat di video kita juga ada di Telegram. Ada diskusi sama teman-teman, di situ ada juga yang lebih sudah dijelaskan. Itu tentang nifas, tentang istihadah. Al-istihadah hiya ad-damu az-zaid ala aktsaril haid wan nifas atau hiya ad-damu al-khariju min ghairi ayyamil haid wan nifas. Istihadah artinya darah yang melebihi dari darah kebiasaan, dari darah yang lewat yang lebih dari batas maksimal haid dan nifas. Atau darah yang keluar dari selain hari-hari haid dan hari-hari nifas. Kama qala sahibu safwati zubat in abara al-aktsara wastadama wa mustahadatun hawat aqsama. Suwarul mustahadah sab'atun. Ada beberapa gambaran cerita gambaran orang yang terkena istihadah. As-suratul ula, contoh orang yang terkena istihadah yang pertama, mubtadi'ah mumayyizah, yaitu orang yang pertama kali keluar darah haid, yang sebelumnya tidak memiliki kebiasaan, dan dia mumayyizah. Dan mubtadi'ah artinya orang yang pertama kali keluar darah tidak punya kebiasaan. Mumayyizah artinya bisa membedakan warna darah. Nanti dibahas. Makna mubtadi'ah ay awwalu mabtada'a hadam falam ya'ti hadamu haidin min qabl. Nah itu. Awal pertama kali keluar darah dan tidak pernah keluar darah sebelumnya. Artinya pertama kali keluar darah ternyata bandel 20 hari. Nah, baru pertama kok 20 hari. Nah itu. Makna mumayyizah hiya allati taraddama ala sifatain qawiyyun wa dha'ifun kal ahmar wal aswad.
Makna mumayyizah artinya orang yang bisa membedakan, bisa melihat darah dengan dua sifat. Sifat qawi dan sifat dhaif, seperti warna merah dan warna hitam. Nah, warna merah dan warna hitam ini disebut dengan dua sifat. Yang mana qawi, yang mana dhaif. Yang qawi yang lebih pekat, yang hitam yang qawi. Hukmuha al-qawiyyu haidun wa dhaifu istihadah. Hukumnya yang qawi itu darah haid, yang dhaif itu darah istihadah. Jadi kalau perempuan misalnya keluar darah 20 hari, kemudian 5 hari misalnya keluar darah hitam yang lebih pekat gitu. Kemudian sisanya warna merah. Nah, begitu, sisanya warna merah. Maka yang dihitung haid cuma 5 hari. Yang lainnya istihadah. Kenapa? Karena itu darahnya dhaif. Sifat darah. Nah, ini yang dimaksud dengan mengetahui dengan sifat darah itu. Saya kayaknya lumayan cepat ini jelasin. Nah, itu. Ini ada catatan kakinya di nomor 2. Darah istihadah ada 5. Aswad, ahmar, ashqar. Hitam, merah, kemerah-merahan, kuning, keruh. Yang hitam lebih kuat dibandingkan dengan merah. Yang merah kemudian yang merah lebih kuat dibandingkan dengan yang kemerah-merahan. Begitu juga yang kemerah-merahan lebih kuat dibandingkan dengan yang kuning lebih kuat dibandingkan dengan yang keruh. Artinya kalau bertemu dua di antara dua mereka ini, maka yang dihitung yang lebih pekat. Gitu. Surat Tuha ada ceritanya begini, untuk menjelaskan penjelasan yang sebelumnya. Surat Tuha, imra'atun taqul, ada perempuan bilang, ja'anid dam li awwali maratin 20 yawman mutawaliyan. 3 ayamin min hadam aswad, qawiyun wa 17 yawman damun ahmar, da'ifun, fanahkum laha bi anna haydhaha 3 ayamin, wa istihadataha 17 yawman. Ada perempuan bilang, saya keluar darah pertama kali, nggak punya kebiasaan saya, itu 20 hari, baru pertama kali haid ternyata 20 hari. 3 hari darah saya warnanya warna aswad, qawi. Nah, sedangkan 17 harinya warnanya warna merah, dhaif. Maka yang dihukumi darah haid hanya 3 hari. Karena itu yang disebut dengan darah qawi. Sedangkan sisanya yang 17 hari dihitungi dia istihadah. Begitu ya. Kemudian syurutut tamyiz arba'atun. Syarat dikatakan tamyiz. Syarat tamyiz. Dikatakan tamyiz mumayyizah ada 4. Haid yang kuat. Untuk syarat bahwa dia memilih darah yang kuat. Artinya tamyiz. Syarat dia memilih darah yang kuat. Yang qawi. Itu ada 4. Pertama, alla yanqusal qawiyyu an aqallil haid. Pertama, darah yang qawi, yang lebih pekat, itu tidak kurang dari 24 jam. Seperti tadi contoh yang di atas. Yang qawinya berapa? 3 hari kan? 3 hari itu hitunglah sudah 24 jam. Pasti terpenuhi syarat yang tadi itu. Makanya dia bisa mengambil 3 hari dia haid, sisanya istihadah. Kemudian yang kedua, alla yazidal qawiyyu an aktsaril haid. 15 hari bilayaliha. Yang qawi tidak lebih dari 15 hari. Tadi berapa di atas yang qawi? Cuma 3 hari kan? Berarti terpenuhi. Yang ketiga, alla yanqusad dha'ifu an aqallit tuhur. Darah yang dhaif tidak kurang dari masa minimal suci di antara 2 haid, yaitu 15 hari. Ya kan? Berapa tadi? 17 hari. Berarti terpenuhi. Kalau dia kurang berarti tidak bisa dia mengambil hukum dengan yang qawi, yang haid, yang dhaif, yang istihadah. Begitu maksudnya. Kemudian yang keempat, ayyakuna dha'ifu wilaan ay muttasilan. Yang dhaif itu menyambung antara hari ke-15 dan hari ke-16. Begitu maksudnya. Jadi artinya kalau perempuan itu keluar darah dan tidak menyambung, sempat terhenti seperti penjelasan sebelumnya. Sempat terhenti walaupun
hari pertama misalnya qawi, hari pertama misalnya warnanya merah, hitam. Kemudian hari kedua merah, hari ketiga lagi sampai hari ke 7 hitam, sisanya merah, hitam merah, hitam merah. Tapi masih di dalam jangka 15 hari. Tidak lewat darahnya, atau lewat tapi sempat berhenti. Maka itu yang masih jangka waktu 15 hari dihitung semuanya haid. Tidak bisa dipakai. Tidak bisa dipakai ini. Begitu maksudnya, paham ya? Tidak bisa dipakai. Oh, berarti darah saya yang haid cuma 3 hari. Karena 3 hari saja saya darahnya qawi misalnya. Tapi dia tidak lewat dari 15 hari keluar darahnya. Semuanya lah haid itu. Gitu. Ini untuk dipahami benar-benar. Kemudian as-suratu tsaniyah. Gambaran yang kedua, mubtada'a ghairu mumayyizah, hiya allati taraddam bi sifatin wahidatin ay kullahu ahmar mathalan, wa kadzalika man faqadat syartan min syurutit tamyiz. Hukmuha haiduha yawmun wa lailatun wa tuhruha 29 hari. In arafat waqta ibtida'id dam wa illa famutahayyirah wa sayati hukmuha. Surah yang kedua, gambaran yang kedua dari perempuan yang keluar istihadah itu adalah perempuan yang pertama kali keluar darah, tidak memiliki kebiasaan, dan dia tidak bisa membedakan warna darahnya yang keluar. Misalnya, pertama kali keluar darahnya berapa? 20 hari. Nah, gimana cara mengetahui? Berarti sudah bercampur dua darah, haid dan istihadah. Gimana cara mengetahuinya? Pertama, kita lihat dia nggak punya kebiasaan, karena dia mubtada'ah di sini katanya. Dan kalau kita mau mengetahuinya dengan cara melihat darah, dia nggak tahu sifat darahnya, lupa dia. Aku keluar darah, tapi aku nggak perhatikan darahku. Apakah dia aswad atau ahmar, apa dia qawi atau dhaif, nggak tahu dia. Gimana hukumnya yang seperti itu? Dia melihat darah dengan satu sifat. Begitu juga orang yang tidak terpenuhi syarat daripada syarat tamyiz misalnya. Bagaimana hukumnya? Maka haidnya dihukumi 1 hari. Nah, sucinya berapa? 29 hari. Begitu. Ini ceritanya dia keluar darah 30 hari misalnya. Berapa? Nah, haidnya 1 hari. Kalau dia mengetahui, jika dia mengetahui waktu pertama kali dia keluar darah. Kalau dia tidak mengetahui, maka dia dihukumi dengan perempuan yang kebingungan. Bagaimana hukum perempuan yang kebingungan? Nanti akan dibahas. Suratul Tsalitsah. Ini agak pelik sedikit untuk memahaminya. Pelan-pelan. Nanti diulang-ulang atau bisa melihat video-video orang lain yang lebih untuk memahamkan ya. Karena perlu belajar diulang-ulang. Kemudian as-suratul tsalitsah, gambaran yang ketiga, ceritanya begini. Mu'tadatun mumayyizatun wa hiya allati sabaqa laha haidun wa tuhurun. Hukmuha yuhkamu laha bitamyiz walau khalafa 'adataha. Suratuha imratun taqul innaha hadat min asy-syahri alladhi qabla al-akhir 5 hari min awwalihi wa baqiyatuhu tuhurun. Wa ja'a damu syahr al-akhir 25 hari. 10 hari damun aswad. 15 hari darah merah. فنحكم بأن حيضها العشرة الأولى لأن التمييز أقوى من العادة لظهوره ولأنه علامة في الدم والدم علامة في صاحبته. Gambaran yang ketiga, perempuan yang mu'tadah. Artinya mu'tadah punya kebiasaan haid sebelumnya. Dan perempuan ini mumayyizah. Nah, ini bagus ini. Dia lengkap ini. Dia punya kebiasaan haid sebelumnya dan dia mengingat sifat darah juga. Dia tahu sifat darahnya. Nah, ceritanya hukumnya dihukumi dengan tamyiz, dihukumi dengan mumayyizahnya dia. Dihukumi dengan tamyiz walaupun bertentangan dengan kebiasaannya. Artinya begini. Kalau bertemu dua, mu'tadah dan mumayyizah. Kan tadi saya sudah sebutkan. Cara mengetahuinya dengan cara melihat kebiasaan dan mengetahui sifat darah. Tapi sekarang bertemu dua-duanya, sama-sama tahu. Mana yang dimenangkan? Yang dimenangkan adalah mumayyizah, sifat darah. Bukan kebiasaan.
walaupun dia bertentangan dengan kebiasaannya. Contoh, perempuan haid keluar darah di bulan pertama 5 hari. Di bulan pertama ini. Dan sisanya suci. Kemudian di bulan yang kedua, di haid yang kedua, dia keluar darah 25 hari. Berarti kan bandel darahnya ini. Nah, sekarang yang keluar darah 25 hari ini, gimana cara mengetahui haid mana istihadahnya? Nah, dia mengetahui sifat darah. Ternyata dia tahu 10 hari, dia perhatikan darahnya 10 hari, darahnya aswad. 15 hari, darahnya merah. Maka dihukumi haidnya 10 hari. Karena itu tamyiz, lebih kuat daripada adat. Kalau seandainya kita mengikuti adat, berarti cuma 5 hari. Karena adatnya tadi 5 hari di sini. Begitu, paham ya? Karena darah itu tanda daripada, karena tamyiz ada tanda daripada darah. Dan darah tanda daripada orang yang memiliki darah. Nah, mana dia? Sekarang gambaran yang keempat lagi. As-suratul rabi'ah mu'tadatun ghairu mumayyizatun. Zakiratun li'adatiha qadran wa waqtan. Hukmuha turaddu ila adatiha qadran wa waqtan. Ay fanahkumu bi'adatiha. Wal adatu tathbutu bi akhiri marrah. Suratuha imratun taqul innaha hadat min asy-syahri alladhi qabla al-akhir 7 hari. Thumma fi asy-syahri al-akhir ja'a ad-dam 17 hari. Wa hiya la tumayyizu lawna ad-dam. Ay tarahu bi sifatin wahidatin. Fanahkum bi anna haidhaha 7 ayyamin amalan bi asy-syahri alladhi qablah. Li'annahu adatuha haitsu innal adata tathbutu bi akhiri marrah wal asyratul ayyam al-baqiyah istihadah. Gambaran yang keempat adalah perempuan yang memiliki kebiasaan haid, tapi dia tidak bisa membedakan sifat darahnya. Dan dia ingat kebiasaannya, kadarnya, waktu dan berapa lama darahnya itu keluar. Bagaimana hukumnya? Dihukumi dikembalikan kepada kebiasaannya. Kebiasaan waktu dan berapa lama dia keluar. Fanahkum bi adatiha. Wal adatu tathbutu bi akhir marrah. Intinya begini maksudnya. Kalau perempuan itu lewat darahnya dari 15 hari, sedangkan dia memiliki kebiasaan, tapi yang ini dia tidak mengetahui sifat darah. Kalau tadi kan 2, bertemu dia, mumayyizah dan mu'tadah. Sekarang mu'tadah saja, tapi dia tidak mumayyizah. Maka yang dimenangi mu'tadah. Dia ikut kebiasaan sebelumnya. Contoh, perempuan bilang, dia haid di bulan pertama 7 hari. Kemudian pas haid kedua 17 hari. Berarti lewat dari 15 hari kan? Maka dan dia tidak mengetahui warna darah. Dia lihat darah dengan satu sifat. Maka dihukumi haidnya berapa hari? 7 hari. Karena itu kebiasaannya. Mau diikuti dengan tamyiz, dia tidak mengetahui warna darah. Kan begitu. Karena itu adatnya. Nah, begitu. Paham ya? Nah, itu maksudnya. Kemudian as-suratul khamisah, gambaran yang kelima. Sudah panjang ini kita ini. Gambaran yang kelima, mu'tadatun ghairu mumayyizatun. Nasiyatun li adatiha qadran wa waqtan. Mutahayyirah. Suratuha imra'atun ya'tiha ad-dam 20 yawman bi sifatin wahidatin wa nasiyat qadra haidiha hal huwa awwal syahri am wasluhu am akhiruhu. Hukmuha laha hukmul haid fi hurmati tamattu'i bima baina surah wa rukbah. Wa hurmati qira'atil Qur'an fi ghairi shalah wa masil mushaf wa hamlihi wal mukthi fil masjid wal mururi fihi in khafat talwithahu wa laha hukmut tahirah fi shalah wa shaum wa tawaf wa talaq wal i'tikaf fa tagtasil kulli fardin. Yang kelima ini, perempuan ini memiliki kebiasaan haid. 1. Tapi dia lupa kebiasaan haidnya di bulan sebelumnya. Paham ya? Punya kebiasaannya tapi dia lupa berapa hari qadran wa waqtannya, dia lupa. Nasiyatun li adatiha qadran wa waqtan. Dia lupa kapan waktu pertama keluar darah dan berapa lama keluar darah, lupa dia. Sudah lupa kebiasaan sebelumnya, juga ghairu mumayyizah dia. Tidak tahu sifat darah, tidak perhatikan warna darah. Contohnya di sini dicontohkan. Perempuan keluar darah 20 hari dengan satu sifat dan dia lupa. Dia lupa kebiasaan sebelumnya. Apakah di awal bulan, di tengah bulan atau di akhir bulan. Maka dihukumi bagaimana? Hukumnya begini. Hukumnya dihukumi haid
di dalam permasalahan bersenang-senang dengan suaminya. Kalau bersenang-senang dengan suaminya nggak boleh. Juga dia nggak boleh membaca Quran. Nggak boleh membaca Quran pada selain sholat. Kalau di sholat boleh. Kemudian dia dihukumi nggak boleh juga menyentuh mushaf. Nggak boleh juga membawa mushaf. Berdiam di masjid nggak boleh. Lewat di masjid nggak boleh kalau dia takut mengkhawatirkan mengotori masjid. Tapi dia dihukumi suci di dalam bab sholat. Artinya dia tetap sholat bagi perempuan yang contoh tadi. Yang contoh kelima ini. Apa perempuan yang contoh kelima? Yaitu mu'tadah, tapi dia lupa adatnya dan dia tidak mengetahui kebiasaannya. Dia dihukumi boleh sholat, boleh puasa, boleh tawaf, boleh tolak, boleh i'tikaf. Maka dia mandi di setiap kali mengerjakan kefarduannya. Begitu. Baik, sini dulu, nanti kita lanjutkan di surah yang ke-6. Allah Subhanahu wa ta'ala.